Dia menyebut kitab Kristen pun Injil, padahal kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu adalah kitab yang tersusun atas pemahaman orang ke orang. 200 tahun Isa sudah diangkat, baru kitab itu ada. Jadi saya kira pertanyaan yang untuk diajak supaya orang Kristen mudah masuk Islam, jangan coba-coba memakai Al-Quran. Ada pepatah mengatakan begini, jangan melempar mutiara kepada babi. Itu pepatah ya, pepatah kuno. Janganlah melempar mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Timeline Apologet 86. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tentunya di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita tidak suka kalau ada gangguan. Siapapun manusia itu kalau diganggu pasti terganggu juga. Semut adalah binatang yang kecil. Ketika digigit atau disentuh, dia akan melawan. Itu semut. Apalagi kita manusia yang masih mempunyai akal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, namun menjadi poin untuk saya sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kita sudah ada filter. Ya, filter yang sudah mengontrol kita untuk bisa menjaga sikap kita, menjaga emosi, dan menjaga hati orang lain. Nah, saya tanya, pernah atau tidak? Kalau dia bilang enggak, oh bagus, berarti kamu masih sehat ini. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini dia mulai curiga. Ya, dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya, betul. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya sebagai dari seorang Muslim untuk kamu adalah apakah Yesus juga pernah mati? Begitu dia bilang pernah di kayu salib, baru kita tuding dia. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus pernah mati. Siapa yang kamu percaya? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Nah, lalu biarkan pukul cerita lain, tinggalkan cerita itu, nggak usah lagi di utak-atik. Biar nanti dia berpikir sendiri. Yakin 1000%, satu malam dia nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus dengan itu. Saya begitu, karena tidak boleh kita paksa orang Kristen masuk Islam. La ikra afiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tanya begitu. Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran, berdialog tentang ketuhanan, filsafat, berat sekali. Karena dia diajar untuk berdalil. Atau kita bilang begini, mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Itu pertanyaannya. Itu pendeta dengan mudah menjawab itu. Kalau pendetanya kaliber, dengan mudah. Yang kami imani, kata orang Kristen, bukan kemanusiaan yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Itu jagonya pendeta. Cara yang paling tepat, saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Nah, di sini dia bingung. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini dia mulai curiga. Ya, dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya, betul. Bapak Ibu, sebenarnya saya ini bukan YouTuber
yang sudah YouTuber yang sudah yang sudah berpengalaman. Saya, Bapak Ibu, jadi YouTuber ini karena terdorong melihat informasi-informasi yang ada di YouTube, video-video yang memancing kita untuk berpikir lagi, yang memancing kita untuk berespon. Nah, satu contoh, saya menonton sebuah video dari seorang ustadz. Ustadznya itu namanya Yahya Waloni. Tetapi setelah saya cek, video ini sudah lama. Ya iya, karena saya baru pengguna YouTube. Jadi saya terdorong juga untuk bukan mengklarifikasi, tetapi saya terdorong untuk memberi penjelasan. Penjelasan berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Sehingga orang tidak mudah terjebak juga dengan perkataan-perkataan kita, terjebak dengan hoaks-hoaks yang saat ini beredar di mana-mana. Nah, itu yang saya melihat bahwa Ustadz Yahya Waloni ini harusnya dia sudah senang. Dia sudah diterima di kalangan kalangan Islam, dan dia sudah diterima dengan baik. Marilah Pak Yahya Waloni, marilah lebih baik engkau kalau mau dakwah, kalau mau berkhotbah nggak usah lagi sebut-sebut kafir, menuduh orang kafir. Jadi seakan-akan kafir itu kau anggap tidak ada artinya, tidak punya hak di bumi Indonesia ini. Ingat, Indonesia memiliki paham yaitu Pancasila. Ya, kami mempunyai falsafah Pancasila. Filosofinya Pancasila. Jadi kita saling menghormati. Bahkan kita dilindungi oleh hukum. Begitu juga dengan kebebasan beragama. Kebebasan beragama juga semua dilindungi oleh hukum. Pertanyaan bagus. Saya jawab ya. Apa kira-kira argumen gitu ya? Argumen untuk memudahkan orang Kristen itu datang kepada Islam. Nabi SAW wala tujadilu ahlal kitabi wa ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berdebat dengan mereka. Kenapa Nabi larang? Nabi melarang karena tidak boleh kalau bukan ahli. Itu maksudnya. Wala tujadilu ahlal kitab. Tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Berarti yang bisa melawan berdebat dengan mereka jangan antum. Nah, inilah. Jangan antum orang yang memang muslim yang tidak paham tentang mereka. Sebaiknya yang menantang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dari mereka dulu. Begitu seperti saya. Karena tahu betul kelemahan kafir. Jadi bukan berarti Pak Yahya Waloni sudah menjadi Islam lalu seenaknya. Ya, seenaknya untuk mengkafir-kafirkan orang. Nah, bagi saya ketika Anda mengkafir-kafirkan orang, ini sebenarnya secara hukum Anda melanggar. Begitu. Jadi tidak ada lagi bilang hukum vertikal. Bukan, Anda ini bukan hukum vertikal, hukum sosial. Di mana Anda mengusik orang lain. Di dalam KUHP itu jelas. Ketika kita mencemarkan nama orang, itu pencemaran nama baik. Lalu mencemarkan kelompok tertentu, itu bahaya juga. Ya. Jadi Anda tidak boleh seenaknya untuk menjadi seorang ustadz yang sebentar-sebentar kafir. Karena kalau Anda mau berbicara tentang definisi kafir itu apa sih? Kafir itu artinya pandangan kita kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita. Ya, yang tidak seiman dengan kita, itulah yang disebut dengan kafir. Tetapi kalau kita mau tanya kembali kepada orang itu, apakah Anda mau disebut kafir? Tidak mau juga. Nah, sama ketika Pak Yahya Waloni menuduh orang-orang Kristen ini kafir, saya akan berbalik mengatakan juga bahwa Yahya Waloni ini juga kafir. Ya, jadi dari kacamata agamamu memandang saya kafir, tetapi saya juga memandang Anda juga kafir. Ya, jadi kafir dengan kafir kalau ketemu bisa berkelahi.
Kenapa? Karena sudah memancing emosi. Nah, makanya kita hilangkan kata kafir itu supaya kita tidak saling beradu domba, kita tidak saling berkelahi dan sebagainya. Jadi stoplah engkau mengatakan kafir, ya. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi jangan sekali-kali menyebut kafir. Kalaupun Anda menyebut kami kafir, ya itulah hakmu. Tetapi kalau saya sebut kamu juga kafir, jangan Anda protes, ya. Jadi ketika Anda tetap bersikeras mengatakan bahwa kami kafir, saya kafir, bahwa kamu juga kafir. Dan memang kafir ada, kalau di Alkitab ada. Ada memframing orang lain kafir, ada. Nanti saya bacakan di dalam ayat di dalam Alkitab, di dalam Injil, ya. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil, ya. Jadi harus paham. Jadi jangan menyebut Injil kalian sendiri tidak tahu apa itu Injil, atau sengaja memutarbalikkan kenyataan yang ada. Di dalam Matius 7 ayat 27 dan 28 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Nah, ingat baik-baik. Ini terjemahannya kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Ustadz Yahya Waloni. Ini terjemahannya kafir. Perempuan Sirofenesia datang minta makan. Tetapi ini perumpamaan, ya. Ini bukan cerita yang terjadi benar, tetapi perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan Sirofenesia, ya. Jadi perumpamaan itu. Jadi Tuhan datang, ya, Mesias datang untuk mencari anak-anaknya. Nah, ini mau diperjelas dulu. Nah, ada dakwah dari Pak Yahya Waloni, dia berkata bahwa Yesus datang untuk orang Israel. Memang benar. Benar bahwa Yesus datang untuk orang Israel. Tetapi ketika Israel menolaknya, maka hak kesulungan yang tadi dibawa oleh Bapa dari sorga lewat inkarnasinya menjadi manusia, akhirnya hak kesulungan itu menjadi milik semua orang, termasuk Pak Yahya Waloni. Jadi Pak Yahya Waloni bersyukur Tuhan Yesus datang, ya. Bersyukur juga Yahudi menolak Yesus. Pak Yahya Waloni dapat kesempatan untuk mendapat keselamatan secara universal. Jadi ingat baik-baik, ya. Keselamatan ada dua. Keselamatan secara universal, yaitu kutuk dosa Adam dan Hawa diputuskan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga manusia mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Itu yang disebut kasih karunia. Ingat baik-baik, Pak Yahya Waloni, kasih karunia itu bukan untuk orang Kristen ketika Yesus di kayu salib, tetapi kasih karunia itu untuk seluruh umat manusia, termasuk Pak Yahya Waloni. Jadi Pak Yahya Waloni jangan sombong. Pak Yahya Waloni tidak dapat keselamatan di mana-mana. Dapat keselamatan lewat pengorbanan Yesus Kristus di salib. Jadi Pak Yahya Waloni salah mengatakan bahwa keselamatan itu untuk orang Kristen. Enggak. Nanti setelah Yesus mati, baru Yesus itu jadi milik orang Kristen. Kenapa? Karena kita-kita ini yang membawa merek Kristen itu yang percaya kepada Yesus Kristus yang setelah Yesus mati, ya. Jadi itu. Jadi kita akhirnya memilih tempat jalan masing-masing. Ya sudah, Pak Yahya Waloni sebenarnya tadi kan sudah diselamatkan. Ya, sudah mendapat anugerah keselamatan itu, tinggal membenahi baik-baik, berjalan bersama Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan, ya Pak Yahya Waloni gugur, murtad, kembali pergilah ke tempat yang menurut Pak Yahya Waloni, ya di sana ada kenikmatan, di sana ada kebahagiaan. Ya iya, memang di Kristen itu pikul salib, Pak. Ya, Kristen pikul salib. Jadi kita tidak dijanjikan untuk hidup bermegah-megah.
Kami tidak dijanjikan untuk hidup berfoya-foya, tetapi kami selalu dijanjikan untuk hidup berjaga-jaga. Ayat 28 berkata, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga memakan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bayangkan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya, yang tidak percaya kepada Yesus masuk dalam kategori anjing. Ini Tuhan Yesus loh yang katakan. Yesus mengatakan toh, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut memberi roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Berarti kalau saya melihat di dalam Matius 7 ayat 27 ini, bahwa Bapak Yahya Waloni dalam kategori anjing. Artinya ini perumpamaan. Jadi anak-anak kami ini, saya bangga, saya anak-anaknya. Ya, saya anak-anaknya yang percaya kepada Yesus. Jadi saya masuk di anak-anak. Biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak melemparnya kepada anjing. Berarti karena Pak Yahya Waloni tidak percaya kepada Yesus, ya iya, berarti kategorinya Pak Yahya Waloni ini, kalau menurut Matius 7 ayat 27, kategorinya Pak Yahya Waloni adalah anjing. Ya, jadi kami anak-anak, Pak. Saya bangga. Saya jadi anak. Pak Yahya Waloni jadi anjing. Ya, jadi ini menurut Markus 7 ayat 27. Ya. Nah, jadi ini sebagai dasar daripada kafir-kafir orang. Jadi bukan cuma di Islam bisa mengkafirkan, kami juga bisa mengkafirkan. Tetapi kami kan punya etika. Kami orang Kristen itu beretika, Pak. Ya, kami tidak mau, walaupun di Alkitab ditulis kafir, orang yang tidak percaya Yesus kafir, tetapi kami juga menjaga perasaan orang. Tidak boleh dikafir-kafirkan. Nah, kalau Pak Yahya Waloni sebentar-sebentar bilang kafir, nanti itu akan menjelma menjadi sebuah kebencian, menjelma menjadi sebuah kejahatan. Ya, sehingga potensi untuk berkelahi, potensi untuk membunuh itu ada. Sama dengan Pak Yahya Waloni, sering berkhotbah, selalu menyebut bunuh. Ini negara ini, Pak, berdasarkan Pancasila. Jadi orang yang membunuh itu akan dihukum. Jadi Bapak jangan seenaknya mengkafir-kafirkan orang. Kalau Bapak bisa mengkafir-kafirkan kami, saya juga bisa mengkafirkan Bapak. Sesuai dengan Markus 7 ayat 27 ini. Ingat baik-baik ya, Markus 7 ayat 27. Bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus itu masuk di dalam kategori anjing. Ya, ini dalam rangka memberi makan kepada anak-anak. Jadi kita bangga dong, Yesus datang untuk mencari kami anak-anaknya. Jadi yang bukan anak-anaknya dikategorikan ini perumpamaan. Dan inilah kata ini dikategorikan sebagai disebut dengan kafir. Ya, jadi sekali lagi, kalau kami mau menggunakan kafir bisa aja, tetapi kami tidak mau karena kata kafir itu sangat kasar, sangat tidak beretika, sangat tidak tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya Tuhan. Itu yang saya bangga. Ya, saya bangga percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita melihat video-video Pak Yahya Waloni bahwa Pak Yahya Waloni berkata bahwa berdebat dengan orang Kristen itu jangan gunakan Al-Quran. Jadi memang saya melihat selama ini semua orang-orang Islam berdebat dengan Kristen, dia tidak bawa Al-Qurannya. Dia cuma pakai pikirannya. Bayangkan, melawan Alkitab, melawan kitab suci menggunakan akal. Jadi sekarang kita pakai jurusnya aja Pak Yahya Waloni dan kawan-kawan. Menghadapi berdebat dengan orang Islam, jangan pakai juga Alkitab. Mari kita berargumen supaya selesai. Karena kalau kita mau berbicara firman Tuhan, lalu sementara Bapak di sebelah menggunakan pikiran, mari pikiran lawan pikiran aja.
Jadi saya mendapat sebuah tips dari Pak Yahya Waloni. Lawan orang Kristen jangan pakai Al-Quran. Nah sekarang juga saya mau lawan Pak Yahya Waloni. Saya tidak mau pakai Alkitab. Saya mau pakai pikiran saya. Nah, dalam video Pak Yahya Waloni mengatakan bahwa Alkitab itu tiap hari itu dipalsukan. Terjemahan ini terlihat bahwa Bapak Yahya Waloni bagi saya tergolong orang bodoh. Itu merubah Alkitab dengan terjemahan beda, Pak. Karena Alkitab ini adil. Ya, kitab suci, Alkitab ini adil, Pak. Supaya semua umat manusia tahu. Begitu. Jadi coba Alkitab itu dipakai bahasa Ibrani dan Yunani. Maka orang Indonesia jadi bingung. Waduh, mau baca bagaimana ini? Kita nggak ngerti apa artinya. Iya kan? Jadi, yang berbeda-beda itu, Pak. Begitu juga kepada teman-teman yang ada di Muslim. Yang beda-beda itu bukan Alkitabnya yang dirubah. Bahasanya yang dirubah. Nah, ini perlu diluruskan. Begitu banyak orang Kristen yang disesatkan oleh Pak Yahya Waloni. Mengatakan bahwa Alkitab ini dirubah. Nggak ada siapa yang rubah Alkitab. Kalau revisi mengenai ada satu kata yang bermasalah, ya mungkin itu ada. Karena dalam proses translate dari Ibrani, ya Hebreu, kalau dia lewat Yunani ya, atau Aram, ya mungkin. Tetapi kalau tidak, minimal Hebreu ke bahasa Inggris. English ke Indonesia atau Hebreu ke bahasa Latin. Latin ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Itu translate, Pak, bukan dirubah. Bapak mau buka semua Alkitab dari dunia ujung dunia mana, timur ke barat, Bapak buka Alkitab semua isinya sama, Pak. Ya, jadi teman-teman di Muslim jangan percaya dengan Pak Yahya Waloni ini. Ya, Mel Atop bilang pembohong, memang benar. Orang ini memang pembohong, penipu. Memframing, membuat sebuah pernyataan bahwa Alkitab ini tiap hari, tiap minggu dipalsukan. Ini Bapak ini tergolong sebagai orang yang namanya kalau di dalam bahasa orang Islam mengatakan penistaan agama. Jadi Yahya Waloni ini mau 2 kali dinistakan. Ini Bapak penistaan agama. Bapak mengutak-atik kitab orang, mengutak-atik Alkitab tanpa seizin orang Kristen atau tanpa seizin lembaga kami. Bapak utak-atik itu melanggar hukum, Pak. Ya. Jadi Bapak Yahya Waloni ini saya kategorikan ustadz penista agama. Ya. Karena Anda memutar-mutar balikkan kitab suci orang. Kamu tahu enggak Ahok Al-Maidah 511 itu? Itu padahal itu dipelintir cuma spasinya yang dipelintir. Masuk penjara. Bapak ini semua Bapak putar-putar. Ya. Pak Yahya Waloni, kamu itu saya suka mau debat dengan kamu kalau saya mau ketemu dengan Pak Yahya Waloni. Saya ingin ketemu dengan Anda. Saya mau lihat hebatmu apa, Kak? Jangan Anda cuma hebat, mau mendiskreditkan agama lain. Ya, saya kenal Anda. Ya, saya kenal Anda. Saya dulu itu tempat pergaulan saya di wilayah Buha. Bapak di Manado itu di dekat Buha situ. Itu Bapak di wilayah Buha, Bapak tinggal. Pak Yahya Waloni ini, dia mengutak-atik Alkitab, Bible. Dia bilang palsulah dengan soal palsu atau tidak kan kenapa Anda mau urus? Itu Alkitab kami. Ya kan? Itu Alkitab kami, Alkitab orang Kristen. Bukan Alkitabmu. Kamu urus saja itu Al-Quran, pelajari baik-baik lalu dakwalah yang baik. Jadilah pendakwa yang baik. Bukan kamu karena tidak ada bahan mau jadi lelucon di depan jemaah, kamu korek-korek tentang kafir. Ya. Kamu sendiri tidak sadar bahwa saya juga bisa mengkafir-kafirkan Anda. Karena ketika Anda bilang saya kafir, Anda juga kafir bagi saya. Jadi jangan seperti itu. Jadi itu ya, jangan Alkitab sudah dipalsukan, tiap hari dipalsukan.
kamu ini manusia apa jin? Manusia apa iblis kau ini? Enak aja kau bilang Alkitab dipalsukan. Lalu lihat, coba umat Islam, perhatikan dia punya dakwah atau dia punya khotbah-khotbah itu. Dari satu sisi dia bilang Isa dengan Yesus beda. Ini menurut dia ini, dia memframing bahwa Isa itu dengan Yesus beda. Tetapi dia kalau khotbah, Isa dengan Yesus jadi sama. Nah ini kan lucu. Sekarang saya mau tanya, Isa yang di Al-Quran itu tahun berapa? Lalu Yesus di Alkitab tahun berapa? Saya lebih setuju Anda mengatakan bahwa berbeda. Ya iya, karena kami juga tidak suka. Kristen juga tidak mau menerima kalau Isa itu Yesus. Kenapa? Karena status Isa itu di dalam Al-Quran itu nabi. Sementara status Yesus di dalam Alkitab itu Tuhan atau Allah. Jadi rugi kalau kami mengklaim bahwa Isa itu yang ada di Al-Quran itu tidak sama dengan Yesus. Untuk apa? Ya statusnya nabi. Ya wajarlah kalau Muhammad mungkin lebih tinggi derajatnya karena gelarnya AS. Kalau Muhammad kata gelarnya SAW. Ya iya, berarti dari sisi itu mungkin Muhammad lebih tinggi derajatnya. Nabi terakhir, so tidak ada nabi-nabi lain lagi yang datang. Gitu. Jadi kami orang Kristen, saya juga mau berkata bahwa Yesus tidak perlu dikatakan Isa, karena Isa itu nabi. Kalau Yesus Tuhan dan Allah. Lalu mulai lagi dibilang, apa benar Yesus itu Tuhan? Nah, ini kan makanya itu dia suka sekali menyerang Kristen tidak pakai Al-Quran. Mau pakai di otak sendiri. Tanya sama orang Kristen, apa benar Yesus itu Tuhan? Kalau kau tanya ke saya, apa benar Yesus itu Tuhan? Iya benar. Kenapa? Yesus memang Tuhan. Lalu dia bilang, apa? Tuhan tidak pernah mati? Anda itu makanya tujuanmu ini kelihatan. Tujuannya yaitu untuk menjatuhkan kekristenan. Anda tahu status Yesus ketika datang ke dunia itu, tetapi Anda mau putar balik. Tetapi ya itu, saya menggaris kesimpulan Anda bukan orang pilihan Tuhan. Sekarang mau berbicara tentang Yesus mati, ya, berbicara tentang inkarnasi, ya. Allah dari sorga berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus. Pak Yahya Waloni dan seluruh umat Islam ingat baik-baik. Yesus hadir di dalam dunia ini. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ingat baik-baik. Dia melepaskan kemahakuasaannya. Pertama. Lalu kedua, dia meletakkan kealahannya. Walaupun, tanda kutip ya, walaupun Yesus bisa gunakan kuasanya, tetapi memang sudah perjanjian bahwa dia datang ke dalam dunia, dia tidak boleh menggunakan kealahannya, tidak boleh menggunakan. Makanya dia wajarlah kalau dia mati sebagai manusia. Kan seperti itu. Lalu ada yang bilang, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Ya iya. Dia dalam posisi sebagai manusia. Ingat baik-baik ya, umat Islam terutama. Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai manusia. Dia menanggalkan segala kekuasaannya yang dari surga sana. Dia menanggalkan kealahannya, ketuhanannya. Dia tanggalkan semua. Dia mau jadi manusia. Ada tujuan, Pak. Pak Yahya Waloni, Yesus itu ada tujuan datang ke dunia. Anda cari tahu. Junjunganmu tujuannya apa datang ke dalam dunia? Tetapi Yesus memiliki misi untuk apa? Menyelamatkan seluruh umat manusia. Meluputkan seluruh umat manusia dari kutuk dosa. Titik. Jadi Anda bersyukur kutuk dosamu dari Adam dan Hawa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Anda bersyukur Yesus sudah putuskan. Tapi ingat, ke depan nanti, ke depan.
Ya, setelah Yesus mati ke depan, Yesus tidak lagi berjanji bahwa dia akan menyelamatkanmu. Kecuali kamu percaya kepada Yesus. Itu baru berfungsi janjinya. Tetapi selama Anda tidak jauh dari Tuhan, Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti Anda tidak akan selamat. Kenapa? Hanya lewat Yesus Kristus saja ada keselamatan. Mau percaya atau tidak, kamu akan buktikan satu saat nanti. Umurmu sudah senja. Umurmu itu sudah tidak lama lagi kembali ke alam baka. Dan kamu akan melihat fakta yang sebenarnya. Kamu dinanti-nantikan di Hades sana. Ya, Hades sedang menunggumu. Ya, Firdaus tidak pernah menunggumu. Tidak ada jaminan di dalam tidak ada jaminan keselamatan di dalam hidupmu. Tidak ada, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Ya. Jadi itu. Jadi jangan kau putar-putar balik itu tuh kata kafir-kafirkan orang. Ya, saya juga bisa kafirkan Anda kalau kami mau. Jadi kami punya etika. Kata kafir itu, kata mengkafir-kafirkan itu jahat, kasar, norak, dan sebagainya. Jadi ingat baik-baik. Ya, saya tidak marah dengan kamu, tetapi jangan kamu memutarbalikkan fakta. Barnabas, Injil yang kamu pegang itu, Injil Barnabas, Injil Thomas, yang kalian pegang itu adalah senjata untuk menyerang orang Kristen. Karena di dalam itu mendiskreditkan Yesus. Kan begitu. Sekarang coba, Anda sebagai orang terpelajar, ya, sebagai orang terpelajar, Anda mau menulis biografimu, Anda mau menulis CV-mu, riwayat hidupmu. Masa menulis riwayat hidupmu, menulis biografimu, lalu yang ada di dalam yang Anda jelek-jelekan, saya pembunuh, saya pemfitnah, saya tukang perkosa orang. Apa begitu Anda menulis kalau kitab suci? Nah, Injil Barnabas dan Injil Thomas, ingat baik-baik, itu bukan ditulis oleh Barnabas dan bukan ditulis oleh Thomas. Itu dipakai oleh kalian untuk menyerang kekristenan. Masa kitab suci menulis yang jorok-jorok? Kitab suci menulis yang yang hal-hal yang kontroversi. Nggak ada. Itu bukan kitab suci. Jadi secara literatur, secara etika, kalau meselidiki itu Injil Barnabas, Injil Thomas, itu tidak masuk dalam kategori kitab suci. Ya, karena lebih banyak melemahkan kekristenan, lebih banyak melemahkan Yesus. Lucu kan? Masa seorang rasul atau seorang nabi tiba-tiba tulis tujuannya menjelek-jelekkan? Itu bukan kitab suci namanya. Dan terakhir, ya, ingat baik-baik. Terakhir, Barnabas dan Thomas tidak pernah menulis kitab. Ingat baik-baik, Barnabas dan Thomas tidak pernah menulis kitab suci. Terutama Injil itu. Tidak pernah. Kitab Injil Barnabas dan Thomas, itu diputarbalikkan oleh kalian. Ya. Diputarbalikkan oleh kalian. Lalu itu Injil Barnabas kapan sih muncul? Itu nanti muncul di abad-abad pertengahan. Jadi, tidak usahlah, masa kita mau sirik dengan agama orang, uruslah agama sendiri, ya. Ini saya pakai otak, saya tidak mau pakai firman Tuhan, ya. Saya melawan Yahya Waloni dengan pikiran saya, pengetahuan saya tentang teologi. Saya doktor teologi. Saya undang Anda. Anda mau berdebat dengan saya, Yahya Waloni, mau berdebat dengan saya tunggu. Kau panggil kau pejago-jago, yang kau bilang tidak ada satupun yang berani melawan kamu. Sekarang saya undang kamu. Ya, saya undang kamu debat dengan saya. Mau di mana? Kamu mau di mana? Saya tunggu. Cari tempat netral. Mari kita berdua debat. Kalau Anda berani datang ke Manado, kita debat. Orang Manado bukan karakter pengacau, bukan karakter pembunuh, bukan. Jadi jangan takut kalau kau datang Manado. Apalagi kau orang Manado kan, banyak saudara di Manado. Kau panggil keluarga-keluargamu, lindungimu. Tidak ada orang mau korek kamu di Manado. Kamu datang debat dengan kami. Saya mau lihat
Hebatmu seperti apa? Kamu itu cuma hebat, comot-comot kalimat, lalu dijadikan senjata. Kamu tidak takut? Kamu hujat Yesus? Ya, hati-hati Anda menghujat Yesus. Kamu lihat, Rasul Paulus, ketika dia menghujat Yesus, dia melakukan percobaan membunuh murid-muridnya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, dulu namanya Saulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia belum melangkah, Tuhan sudah bertindak. Apalagi kamu, Yahya Waloni, cuma tidak ada hitungan di hadapan Tuhan kamu. Lalu kau fitnah-fitnah Yesus. Hati-hati kamu. Kamu memfitnah Yesus, kau fitnah Kristen tidak masalah. Tetapi kau putar-putar balikkan tuh Yesus. Ingat baik-baik, Yesus adalah nama di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa. Hanya Yesus Kristus. Ya, jadi ingat, konsekuensimu berat. Ya, berat konsekuensimu. Karena kamu bukan cuma pindah agama, tetapi kamu fitnah yang nama Yesus.